Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat datang di portal edukasi digital Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Saya Nes Anisilawati Eskep sebagai IPCN. Pada kesempatan ini kami akan mengulas terkait topik hand hygiene atau kebersihan tangan. Healthcare Associated Infection atau disebut HAIS menjadi masalah di pasienkes di seluruh dunia. Apa yang terjadi seandainya HAIS meningkat? Loss akan meningkat, biaya akan meningkat, kerugian rumah sakit dan pasien, kecacatan, kematian, tuntutan hukum, dan citra rumah sakit akan menurun. Hal ini bagaimana bisa kita cegah dengan melakukan hand hygiene atau kebersihan tangan. Kebersihan tangan merupakan pilar utama dalam PPI, komponen sentral dari pasien safety, sederhana namun efektif mencegah HAIS, menciptakan lingkungan yang aman, pelayanan kesehatan yang aman, bagian dari kewaspadaan standar. Pengertiannya, hand hygiene adalah tindakan membersihkan tangan dengan tepat dan benar yang dapat dilakukan dengan melakukan hand rub dengan cairan berbasis alkohol dilakukan bila tangan tidak tampak kotor. Mencuci tangan dengan sabun dan air bila tangan tampak atau terasa kotor, terkontaminasi dengan darah maupun cairan tubuh, dan bila berpotensi membentuk spora kuman. Tujuan hand hygiene yang pertama untuk memutus transmisi mikroorganisme melalui tangan. Yang kedua, untuk mencegah A. Kolonisasi patogen pada pasien, termasuk yang multiresisten. B. Penyebaran patogen ke area perawatan. C. Infeksi yang disebabkan oleh kuman endogen. D. Kolonisasi dan infeksi pada petugas kesehatan. Mengapa harus dilakukan hand hygiene? Tangan petugas kesehatan seringkali menjadi media transmisi kuman patogen dari pasien ke pasien. Kebersihan tangan yang baik terbukti dapat menurunkan insiden infeksi yang didapat dari rumah sakit atau healthcare associated infection. Transmisi kuman. Tangan adalah sumber transmisi kuman patogen. Transmisi kuman patogen dari pasien ke pasien lain dapat terjadi melalui 5 tahap. Transmisi tangan tahap pertama, mikroba terdapat di kulit pasien dan lingkungan sekitar pasien. Pasien terbaring di tempat tidur mempunyai koloni bakteri Koki gram positif di hidung, perineal, inguinal, aksila, dan lengan atas. Permukaan lingkungan dekat dengan pasien terkontaminasi oleh bakteri Koki gram positif. Transmisi tangan tahap kedua, transfer mikroba dari pasien ke petugas kesehatan. Kontak antara tenaga kesehatan dan pasien menyebabkan transmisi silang bakteri Koki gram positif dari flora pasien yang berpindah ke tangan tenaga kesehatan. Transmisi tangan tahap ketiga, mikroba bertahan dan memperbanyak diri di tangan petugas kesehatan. Setelah kontak dengan pasien atau lingkungan yang terkontaminasi, mikroba dapat bertahan di tangan selama beberapa waktu dalam kurung 2-60 menit. Bila tidak melakukan hand hygiene atau kebersihan tangan, perawatan yang lama dapat meningkatkan derajat kontaminasi. Transmisi tangan yang tahap keempat, cuci tangan yang tidak benar. Cuci tangan yang tidak benar dapat menyebabkan tangan tetap terkontaminasi. Kegagalan dalam melakukan hand hygiene menyebabkan transmisi silang bakteri antar pasien. Transmisi tangan tahap kelima, kegagalan hand hygiene menyebabkan transmisi silang antar pasien. Kontak langsung dengan pasien atau alat-alat yang dipakai pasien dapat menyebabkan transmisi silang. Apakah tangan Anda sudah bersih? Siapa yang wajib melakukan hand hygiene?
Setiap orang yang kontak langsung dengan pasien seperti dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya, misalnya fisioterapi, laboratorium. Setiap orang yang ada kontak dengan pasien, meskipun tidak langsung seperti ahli gizi, farmasi, dan petugas teknik. Setiap personel yang berkontribusi dengan prosedur yang dilakukan terhadap pasien. Setiap yang bekerja di rumah sakit. Teknik melakukan hand hygiene atau kebersihan tangan. Persiapan. Sebelum melakukan kebersihan tangan, pastikan aksesoris cincin, termasuk cincin kawin, gelang, arloji tidak dipakai. Karena penelitian membuktikan kulit di bawah perhiasan terdapat kolonisasi yang berat, sulit dibersihkan atau didekontaminasi. Memakai perhiasan akan sulit saat memakai sarung tangan. Hal yang penting dalam melakukan hand hygiene, jaga kuku selalu pendek dan bersih, jangan memakai perhiasan, kuku palsu, kuteks. Jangan mencuci sarung tangan saat menggunakan di antara pasien. Tidak dianjurkan memakai handuk untuk membersihkan tangan. Tidak boleh menambahkan sabun cair atau antiseptik sebelum habis benar. Sebelum mengisi, bersihkan dispenser hingga bersih dan kering. Pilih sabun antiseptik yang bersifat rendah iritatif. Untuk menghilangkan risiko terbakar, tangan harus benar kering dari alkohol hand rub sebelum menyentuh pasien atau lingkungan dan peralatan pasien. Lotion untuk meminimalisir iritasi dermatitis kontak. Setelah melakukan kebersihan tangan, tidak menyentuh permukaan lingkungan sebelum melakukan tindakan. 5 saat melakukan kebersihan tangan. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien, hand hygiene segera saat mendekati pasien sebelum menyentuh pasien. Dilakukan di antara kontak dengan area perawatan dan kontak dengan pasien. Yang kedua, hand hygiene segera sebelum menyentuh bagian tubuh pasien yang berisiko infeksi. Dilakukan setelah kontak dengan area perawatan dan zona pasien, termasuk pasien dan lingkungannya. Dan prosedur lain yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan membran mukosa, kulit non-intek atau invasif. Yang ketiga, hand hygiene segera setelah menyentuh cairan tubuh atau setelah melepas sarung tangan. Keempat, setelah menyentuh pasien sebelum menyentuh lingkungan di area perawatan. Kelima, setelah menyentuh objek apapun atau furniture di sekitar pasien tanpa menyentuh pasien sebelum menyentuh objek di area perawatan. Teknik melakukan kebersihan tangan ada 6 langkah. Memakai hand scrub dengan memakai air yang mengalir, tekniknya sama, hanya yang membedakan waktunya saja. Memakai air yang mengalir, waktunya 40 sampai dengan 60 detik, sedangkan memakai hand scrub waktunya 20 sampai dengan 30 detik. Pengeringan tangan. Mengeringkan tangan setelah mencuci tangan sangat penting. Keringkan tangan dengan handuk kertas. Jika tidak tersedia, gunakan handuk tangan sekali pakai. Handuk tangan harus tetap dalam kondisi bersih, tidak terkontaminasi. Fasilitas hand hygiene atau kebersihan tangan ada air yang mengalir, kemudian ada hand scrub atau ada sabun antiseptik, bisa memakai chlorhexidine. Kesimpulan, hand hygiene merupakan suatu prosedur yang penting dalam mencegah HIV. Wajib dilakukan oleh setiap petugas di rumah sakit. Hand hygiene dapat dilakukan dengan mencuci tangan di air mengalir jika tangan terlihat kotor, dan menggosok tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol jika tangan tidak tampak kotor. Untuk meningkatkan kepatuhan hand hygiene diperlukan fasilitas, edukasi dan pemantauan secara terus-menerus, serta hasil audit kepatuhan di-feedbackkan ke unit kerja.
Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.